Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait software Hekras, percabangan dan pertemuan sungai. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini saya ambil contoh kasus di Kali PP yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Jadi ini kan ada sungai Kali PP kan. Dia punya percabangan di sini. Jadi dia ada pertemuan anak sungai, ada juga percabangan. Nah, kita akan membuat ini sebagai studi kasus. Oke, jadi awal mula silahkan buka file Hekras. Jadi ini ada kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalnya kalian belum ngapa-ngapain, ini nanti kosong semuanya harusnya. Project, trial, dan lain sebagainya. Ini saya coba bikin new project ya. File new project kali PP Solo. Misalnya saya beri nama itu. Oke. Nah, jadi nanti ini akan hilang semua plan, geometri, steady flow, dan lain-lain. Kita akan coba buat dari awal. Ini merupakan studi kasus di KLPP Solo. Kemudian kita bikin geometric data. Sama sebenarnya step-stepnya dengan langkah steady flow analysis pada pertemuan sebelumnya. Kayak gitu. Nah, untuk memudahkan kita, mungkin kita bisa screenshot ini ya. Screenshot daerah KLPP ini. Ini saya sudah screenshot, kurang lebih bentuknya akan jadi seperti ini. Oke, kita akan coba gambar. Hmm, kita asumsikan aja ya. Misalnya ini ada percabangan anak kali PP di sini. Anak kali PP, ini kali PP utamanya. Mungkin kita gambar terlebih dahulu kali PP utama. Kali PP utama seperti ini. Kita kasih nama kali PP, kemudian reach pertama. Reach 1. Karena nanti kan panjang ya kali PP. Cuma nanti kita akan putus-putus karena dia ada percabangan atau pertemuan anak sungai kayak gitu. Reach 1 kali PP. Kemudian kita bikin lagi uh, kali PP reach 2. Kita bikin lagi river reach kali PP reach 3. Oke, mungkin biar nggak terlalu banyak kali PP 1, 2, 3. Kemudian di sini ada anak sungai yang masuk. Jadi kita kasih river reach seperti ini. Kita kasih nama anak kali PP. Mungkin ini kita bisa kasih reach kiri, karena ini kan di kiri ya. Di kiri, kemudian oke kiri satu deh, kiri kiri satu. Nah kayak gini, kita bikin lagi anak kali PP lagi, anak kali PP, reach kiri 2. Yes, kayak gini. Sebenarnya yang di kanan ini ada, cuma kan ini terlalu banyak ya. Sebenarnya bisa juga sih dibikin anak sungai lagi di sini. Cuman uh, sebenarnya step-stepnya nanti akan sama kayak gitu. Nah kemudian di ujung sini itu anak kali PP-nya bercabang jadi 2. Jadi reach di sini kali PP ini kan reach-nya berarti uh, kita asumsikan ini adalah hilir ya, hilir. Jadi hilir 1. Ini hilir. Jadi dia bercabang menjadi 2 hilir ya. Kali PP, reach hilir 2. Kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya mau nambah anak sungai yang lain, silahkan bisa dicoba kayak gitu. Oke, setelah ini seperti step pada prosedur sebelumnya. Jadi setelah kita gambar, berarti habis ini kita masuk
cross section buat buat apa namanya ngatur geometri kayak gitu. Cuman bedanya di sini adalah karena kita ini ada percabangan, ada pertemuan anak sungai, maka sebelum itu kita perlu menggabungkan ini yang putus-putus ini. Kita gabungkan kita gabungkan dengan join, jadi edit, kemudian move points atau objects di sini. Ini kan nanti langsung muncul kayak pentolan gitu ya, pentolan jarum kayak gitu. Nah, kita klik aja, kemudian kita tindihkan ke join eh, yang paling dekat. Misalnya ini adalah join pertama. Nah, nanti ada warna merah seperti ini karena udah gabung. Kemudian untuk anak-anak kali PP ini kita juga gabungkan di join satu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pengen ngecek apakah dia udah gabung semua apa belum, kita coba pindah-pindahin kayak gini. Kalau udah gerak semua, berarti dia udah menyatu cabang-cabangnya. Jadi satu di join. Kemudian ini masuk ke join kedua, C2. Oke. Untuk anak KLPP yang bagian kiri dua ini juga dijoinkan. Kita cek, udah nyatu semua. Ini join 3, kita gabungkan join 3 atau J3. Oke, kita cek apakah sudah gabung, udah semua kayak ini. Oke, ini udah semua ya. Habis ini baru kita masuk ke cross section. Mungkin kita bisa unclick ini dulu, move points or objectnya di unclick. Kemudian kita masuk ke cross section. Oke, nah untuk cross section ini kita uh, input datanya itu satu-satu. Jadi ini kali PP reach 1 di sini. Kemudian reach 2. Habis itu kita mau pindah ke sini reach 3, kemudian hilir 1, hilir 2. Habis itu kita ada anak kali PP, anak kali PP, kiri 1 dan kiri 2. Jadi kita inputnya satu-satu kayak ketika kita input geometri data pada biasanya kayak gitu. Mungkin biar lebih gampang kita dari anak kali PP terlebih dahulu ya. Anak kali PP kiri 1 berarti yang ini dulu. Oke, kita asumsikan gini aja biar gampang tiap segmen ini adalah 100 meter. Jadi ini 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Jadi semuanya 100 biar gampang aja untuk latihan ini. Jadi kita option add new cross section STA0 ya, STA0 sebagai hilir. Jadi kita kasih nama anak kali PP kiri 1 sorry STA0, sorry batas hulu. Sorry batas hilir. Batas hilir anak kali PP kiri 1 STA0. Jadi kita fokus ke sini dulu ya, ke anak kali PP yang kiri 1 untuk geometri koordinatnya kita samain kayak kemarin. Kita buat trapesium dengan ini ya, datanya seperti ini. Kemudian karena ini dihilir berarti LOB 0, channel 0, sempadan di kanan juga 0. Karena jaraknya masih 0 kita dihilir. Kemudian untuk maining kita pakai 0,02 semua aja. Untuk latihan ini 0,02 sama kayak kemarin. Ini main channel 0, kemudian right banknya 0. Harusnya uh, nggak usah nanya lagi ya, karena ini udah jelas di latihan sebelumnya di bagian steady flow. Kemudian kita langsung apply data, ini untuk di bagian hilir. Kemudian kita option, copy current cross section, refer STA 100, karena jaraknya kan 100. Batas hulu, STA 100. Untuk elevasi bedanya langsung aja kita kasih 1. Jadi elevasinya 3, 1, 1, 3. Ini ada 100 karena jaraknya 100, ini 100, ini 100. Ini tetap apply data. Oke. Nah, untuk input datanya, untuk masing-masing segmen itu minimal ada 2. Jadi yang
hulu sama hilir kayak gitu. Jadi nggak misalnya kalian cuma input dua data nggak masalah, nggak usah diinterpolasi. Kecuali kalau misalnya kalian pengen tahu segmen-segmen di tengah-tengah ini kurang lebih alirnya seperti apa, mungkin baru diinterpolasi sama seperti yang kemarin prosedurnya. Oke, ini kita anak kali PP yang kiri satu udah masuk ke kiri dua. Sama caranya options current new section ini adalah batas hilir ya. Batas hilir anak kali PP kiri 2 STA 0. Kita pakai station yang sama aja, 0, 2, 4, 6, kemudian 2, 0, 0, 2, ini 0, 0, 0, 0,02, 0,02, 0,02, ini 2, sorry ini 0, ini 6 apply data. Kemudian kita copy current cross section, jaraknya 100, yang bagian hulu, di batas hulu, anak kali PP kiri STA 100, elevasinya jadi 3, elevasi 1, 1, 3, ini jadi 100, ini 100, ini 100. Kita apply data. Oke, jadi ini anak kali PP kiri 1, kiri 2 udah ya untuk hulu sama hilirnya. Baru kita masuk ke sini, kali PP yang sini utamanya. Jadi untuk river kita ganti ke kali PP read 1. Read 1 di sini. Kita masuk lagi cross new section 0 sama. Jadi stepnya sama, diulang-ulang terus aja ini. Jadi ini batas hilir kali PP read 1 STA 0. Ini 0, 2, 4, 6, 2, 0, 0, 2. Ini ada 0, 0, 0, 0,02, 0,02, 0,02, ini 0, ini 6. Kita apply data. Itu bagian hilir, kita masuk ke hulu. Berarti option, copy current cross section, jaraknya 100. Ini 3, ini 1, ini 1, ini 3, ini 100, ini 100, ini 100. Karena jaraknya kan 100 semua tadi. Oke, udah apply data. Oke, untuk kali PP reach 1 udah ya. Untuk hulu sama hilir, kita masuk ke kali PP yang reach 2 bagian sini. Sama jaraknya 100, untuk cross section juga sama. Options, add new cross section, STA 0, ini batas hilir ya, batas hilir kali PP reach 2 STA 0. 0, 2, 4, 6, 2, 0, 0, 2. Kita masih sama pakai trapesium di sini. 0,02, 0,02, 0,02, ini 0, ini 6. Oke, apply data. Dapat kayak gini. Kemudian kita masuk ke bagian hulu. Copy current cross section. Jaraknya 100. Ini 3, 1, 1, 3. Ini 100. 100, 100. Oke, apply data. Oh, sorry. Ada yang miss di sini ya. Ini 3. Oke, apply data. Nah, oke, udah benar. Oke, berarti kali PP yang reach 2 untuk hulu hilir juga udah. Kemudian kita masuk ke kali PP yang reach 3. Jadi kali PP reach 3. Sama di sini kita masuk ke bagian hulu STA 0. Oh sorry, bagian hilir. Batas hilir kali PP
reach 3 STA 0. Stationnya sama 0246 2002 000 0,02 0,02 0,02 ini 0 ini 6. Play data. Kita masuk ke bagian hulu. STA 100. Oke. Kita masuk ke bagian hulu. Kali paper reach reach 3 STA 100. Ini lepasnya 3. 1, 1, 3. Beda lepasnya 1 ya. 100, 100, 100. Oke, kita play data. Nah, ini udah ya kali PP reach 3. Sekarang kita masuk ke kali PP yang hilir 1. Berarti yang atas ini hilir 1. Oke, mungkin buat bedain kita kasih ini ya jaraknya mungkin 50 aja. Tadi yang lain 100, nah ini 50 aja. Oke, kita masuk ke option add current cross section STA 0 batas hilir mungkin kali PP hilir 1 STA 0. Ini 0 2 4 6 2002. Ini 0 0 0 0,02 0,02 0,02 terus ini 2 ini sorry ini 0 ini 6. Play data, kemudian kita copy di bagian hulu karena ini tadi 50 meter kita kasih 50. Berarti STA 50 bagi batas hulu. Oke, nah sebenarnya untuk beda elevasinya nanti kan beda ya. Cuman karena ini cuma latihan aja, jadi kita samain aja nanti elevasinya 3113. Jadi beda elevasinya semua segmen ini adalah satu beda elevasinya. Sebenarnya kan harusnya dihitung ya, dihitung panjangnya berapa, terus kemiringannya berapa kayak soal yang kemarin. Oke, ini 50, 50, 50. Ini 0, 06. Play data. Kayaknya tadi ada yang salah deh. Kita cek STA 0. Nah, ini 2 ya. Harusnya kan ini 0. Play data. Nah, oke ini udah. STA 0, STA 50. Udah oke. Berarti ini tinggal yang bagian kali PP hilir 2. Nah, bagian sini. Sama kita kasih STA batas hilir. Batas hilir kali PP hilir 2 STA 0. 0, 2, 4, 6, 2, 0, 0, 2. Ini 0, 0, 0, 0,02, 0,02, 0,02. Ini 0, ini 6. Apply data. Kemudian option copy current cross section. Karena jaraknya tadi 50, juga sama 50. Ini STA 50 bagian hulu. Untuk elevasinya kita masih samain aja. Perlu diingat ya, untuk elevasi harus dihitung terlebih dahulu jarak segmennya berapa sama kemiringan sungainya berapa. Baru kita dapat elevasi yang pas. Kemudian ini LOB 50, 50, ini 50. Oke, play data. Berarti udah semuanya. Udah semua ya berarti. Kali PP, anak kali PP udah. Kalau udah kita bisa close, exit. Nah, kita udah dapat di sini 100, 0, 100, 0, 100, 0 dan seterusnya. Mungkin kita cek kali PP hilir 2 dulu ya. Kali PP hilir 2.
Oke, oke, ini oke. Oke, kalau kayak nggak ada masalah, kemudian kita save geometrinya. Kita cek geometri, kita save, kemudian kita masuk ke debit. Debitnya ada di sini. Jadi ini untuk geometri udah selesai ya, geometri, baru kita masuk steady flow. Edit steady flow data. Nah ini, eh, misalnya kita mulai dari yang paling atas dulu aja. Jadi kali PP read 1 di sini, misalnya ini debitnya ada 3 meter kubik per detik. Kemudian anak kali PP yang kiri satu, berarti kan ini. Misalnya dia juga 3, berarti kan pertemuannya kan ada 3 tambah 3 ya. 3 tambah 3 berarti kali PP yang reach 2 adalah 6. Kemudian ini kan anak kali PP kiri 2, berarti di sini misalnya debitnya adalah 2. Kemudian yang di sini berarti kan kali PP reach 2 ini 6 tambah 2 berarti 8. Nah, kemudian anak kali PP reach 3 ini dia bercabang jadi 2 kali PP hilir 1 sama hilir 2. Mungkin kita bisa kasih apa ya, debitnya mungkin dia bercabang secara uh, sama, berarti 8 ini dibagi 2 berarti yang hilir 1 4, hilir 2 4 kayak gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke reach boundary conditions. Nah, ini kan udah ada ya, udah ada isinya beberapa. Nah, yang belum itu kita ini ya kosong, kita isi dengan non WS water surface. Jadi kita kan udah tahu ya beda elevasinya tadi satu semua. Berarti ini satu, klik. Ini juga satu. Kecuali nanti elevasinya kalau beda berarti dia isinya nggak satu ya. Mungkin bisa 2, bisa 0,5, bisa 0,3. Jadi intinya non WS ini adalah beda elevasi tadi. Non WS satu oke. Non WS satu oke. Oke, kalau udah kita oke. Dan juga udah oke ya. Berarti kita masuk ke play data, file, save flow data, debit. Oke, kita udah dapat project geometri steady flow, berarti kita siap buat merunning ini. Kita klik run steady flow analysis. Kita buat new plan. Sorry, salah klik. Cancel. File new plan. Misalnya ini adalah running test, running 1 misalnya. Kita kasih S01. Bebas sih sebenarnya ini namanya. Oke, kita masuk ke subcritical. Udah, baru kita uh, ini kan udah ke save ya plan-nya. Berarti project plan geometry steady flow udah ada. Tinggal kita compute. Kita coba. Nah, kalau udah seperti ini berarti running kita berhasil. Mungkin kita bisa cek bentuknya seperti apa. Mungkin kita ceknya gimana ya biar kelihatan di sini. Nah, gini. Misalnya kali PP yang satu. Satu kan ini ada 2,5 ya. Ada 2,5 di sini. Kemudian reach 2 jadi seperti ini. Reach 3. Kemudian anak kali PP. Kemudian kiri 2. Kemudian bagian hilir. Kali PP bagian hilir. Nah, ini kan tingginya kan sama ya ini. Tingginya kan sama karena tadi kita kan sama debit yang masuk ke sini. Yang awalnya kali PP reach 3 kali PP reach 3 kan tinggi segini kan. Cuman karena ini udah bercabang jadi 2, kemudian kita samain debit yang keluar di antara dua cabang ini, akhirnya tingginya sama hilir 1 dan hilir 2. Jadi tingginya sama kayak gitu. Jadi kalau di running bentuknya kan seperti ini, kita coba view rating curve-nya seperti ini. View lagi XZZ perspective profiles.
bentuknya akan seperti ini ya untuk masing-masing. Jadi ini adalah di Kali Pepe Solo. Kita cek bagian junction 1 misalnya. Atau kita running dulu, running, kemudian kita masuk ke sini, Kali PP read 1. Kita cek view, exit profile, tentunya akan seperti ini. Karena tadi kan kita cuman ada ini ya, hulu sama hilir. Hulu sama hilir. Hulu sama hilir bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau ada banyak cross section di sini berarti perlu diinterpolasi. Jadi intinya per segmen itu harus minimal ada dua kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan sungai dan kemudian percabangan. Kurang lebih step-stepnya itu sama kayak kemarin waktu kita bikin steady flow yang sungai lurus aja. Cuman bedanya nanti kita di sini ada junction yang perlu digabungin terlebih dahulu, baru kita input satu-satu segmen-segmen ini dengan trail yang tadi kita udah kerjain. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk percabangan sungai dan pertemuan anak sungai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.